semester 7. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen investasi dan reksadana syariah. Selamat menyaksikan. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan 4 sub pembahasan dari reksadana syariah tersebut ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian reksadana syariah. Yang kedua adalah prinsip reksadana syariah. Yang ketiga itu adalah keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Kemudian yang keempat adalah pilihan reksadana syariah di Indonesia. Baik, yang pertama itu adalah pengertian reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajemen investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan keuntungan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Nah, yang kedua adalah prinsip reksadana syariah. Nah, prinsip reksadana syariah ini adalah prinsip operasional yang digunakan pada reksadana syariah adalah prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah ini diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, jadi prinsip mudharabah di reksadana syariah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pemodal sebagai sahibul mal ikut menanggung risiko kerugian yang dia alami. Kemudian manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian atas investasi jika kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian yang disengaja. Kemudian yang ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajemen investasi sesuai dengan proporsinya. Kemudian yang keempat, akad yang digunakan adalah wakalah atau mewakili pengelolaan modal. Kemudian sub yang ketiga itu keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai keuntungan dulu. Nah, keuntungan berinvestasi di reksadana syariah itu ada beberapa, yaitu yang pertama, reksadana ini diliquid dan tidak ada jangka waktu. Kemudian yang kedua, mendapat kenaikan nilai aktiva bersih atau biasa disingkat dengan NAB. Kemudian yang ketiga, nilai investasinya itu terjangkau, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang keempat yaitu transparan, jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Kemudian yang kelima, penyebaran risiko yang terukur. Dan yang keenam itu jangka waktunya panjang, jadi kita tidak pusing-pusing untuk berinvestasi di reksadana syariah. Tetapi ketika ada keuntungan juga ada dengan kerugian. Nah, kerugian yang akan terjadi itu ada beberapa. Yang pertama, resiko penurunan NAB yang bisa terjadi karena pergerakan efek di pasar. Kemudian yang kedua, risiko berkurangnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang kelima, risiko peraturan dan perjelajakan. Kemudian yang keenam adalah resiko kredit. Nah, kemudian dari sub keempat ini ada juga pilihan reksadana syariah di Indonesia. Jadi saya akan menyebutkan pilihan-pilihan reksadana syariah di Indonesia. Ya, saya akan menyebutkan beberapa ya. Dari total 284 reksadana yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 3 konsentrasi produk reksadana syariah. Yang pertama itu adalah reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham di sini ada reksadana yang terdaftar di OJK yaitu Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A. Kemudian yang kedua ada reksadana syariah obligasi. Nah, reksadana syariah obligasi ada Bahana MES Syariah Fund. Kemudian yang kedua Majoris Sukuk Negara Indonesia. Kemudian bagian ketiga reksadana syariah di bagian pasar uang. Nah, reksadananya itu Sukorinvest Syariah Money Market Fund.
Kemudian yang kedua, Skodars Nada Liquid Syariah. Itulah tadi pemaparan dari saya materi mengenai manajemen investasi pada reksadana syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqillah aku. Assalamualaikum.